Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wiki, ketemu lagi dengan kita di program Top 5 News on the Week dengan saya Melia Istighfarah dan teman saya Nike Ninganingsi. Nah, selama beberapa menit ke depan kita bakal membahas berita-berita yang terpopuler di Tribun News Wiki. Iya betul. Berita minggu ini ada apa aja nih? Ada beritanya dari Nikita Mirzani yang sekarang tuh udah dijatuhi vonis dari majelis hakim. Oh, soal apa tuh, yang mana? Nah, ini soal tentang mantan suaminya itu yang dipolatif yang laporin Nikita Mirzani atas dugaan KDRT. Oh iya. Itu berarti vonisnya baru yang kemarin ini ya? Gimana tuh beritanya? Nah, bagi kalian yang penasaran, yuk langsung aja kita cek beritanya. Nikita Mirzani divonis 12 bulan atas kasus KDRT terhadap mantan suaminya dipolatif. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan menjatuhkan vonis penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 12 bulan kepada terdakwa Nikita Mirzani atas kasus dugaan penganiayaan yang dilakukannya terhadap mantan suaminya. Namun, Majelis Hakim menetapkan vonis pidana 6 bulan tersebut tak perlu Nikita jalani. Nikita tak perlu menjalani vonis penjara kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 12 bulan terakhir. Saat itu juga Nikita Mirzani menitikkan air mata karena merasa haru, di mana vonis hakim tersebut tak mengharuskannya menjalani masa hukuman di dalam penjara. Tim penasihat hukum Nikita Mirzani meminta waktu 7 hari untuk menanggapi putusan majelis hakim. Jaksa penuntut umum JPU juga pikir-pikir. Usai persidangan, Nikita Mirzani langsung memeluk sahabatnya Fitri Salhuteru yang hadir di dalam persidangan. Air mata Niki pun mengalir membasahi pipinya dalam dekapan wanita tersebut. Nah, jadi gitu ternyata. Wah, untung banget ya nggak usah menjalani hukuman penjara. Iya, jadi Nikita juga bisa kumpul sama anak-anaknya Iya. juga kan. Yang kemarin itu kan juga sempat heboh ya waktu dia dikurung dan dia nggak mau ngelepas anaknya gitu. Iya. Mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan Hakim ya. Ini bisa jadi. Terus ada berita apa lagi sih kan yang ini lagi populer di Tribun News Wiki? Nah, satu lagi ini ada berita tentang kematian jurnalis Metro TV yang ditemukan di pinggir jalan tol Jor di Jakarta Selatan. Itu katanya tuh udah beberapa hari ya ditemuinya. Jadi katanya pas ditemuin itu jasadnya itu kurang lebih udah 3 hari tergeletak di sono, nggak ada yang tahu. Kok bisa gitu ya? Nah, gimana sih? Jadi mau tahu berita selengkapnya? Simak beritanya berikut ini. Kasus kematian editor Metro TV Yodi Prabowo masih menjadi misteri. Mayat Yodi Prabowo sebelumnya ditemukan tergeletak di pinggir jalan tol JORR Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Jumat 10 Juli 2020. Saat dilakukan olah TKP, polisi menemukan barang berharga Yodi yang masih lengkap. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus pembunuhan editor Metro TV Yodi Prabowo yang ditemukan meninggal sepekan lalu. Namun, hingga kini polisi masih belum bisa menangkap pelaku dugaan pembunuhan tersebut. Pihak kepolisian menduga korban dibunuh di tempat lain dan mayatnya dibuang di pinggir jalan tol. Sejauh ini pihak kepolisian telah meminta keterangan kepada 29 orang saksi. Di antaranya, salah satu dari saksi tersebut adalah kekasih Yodi Prabowo sendiri, yaitu Suci Fitri yang ikut diperiksa. Nah, jadi gitu, sejauh ini tuh masih dalam proses penyelidikan. Masih pemeriksaan saksi-saksi, belum ditemuin sih pelakunya siapa dan motif pembunuhannya apa. Kasian banget ya, udah beberapa hari baru ditemuin, masih belum ketemu juga pelakunya. Iya betul, dan sayangnya lagi tuh ini masih muda banget gitu, baru 26 tahun gitu kan. Tapi kan takdir orang gak ada yang tahu ya. Ya, semoga kasusnya bisa menemukan titik terang secepatnya ya. Amin. Oke. Terus berikutnya ada berita apa lagi nih? Kayaknya banyak nih yang heboh minggu ini. Nah, berita terpopuler berikutnya ada berita dari artis lagi nih. Siapa tuh? Ini tuh beritanya tuh ada artis yang terjerat prostitusi online lagi. Ya ampun, setelah tahun kemarin Si mbaknya. Mbak yang itu. Mbaknya yang ini. Nah, di sini ada Hana Hanifah. Tahu nggak sih, yang artis muda, pemain FTV, selebgram. Oh iya, tahu yang sering main di sinetron istri-istri tersakiti itu ya. Ya, nanti ya kalau
jadi istri itu jangan sampai tersakiti. Oh jangan. Gimana ceritanya itu? Nah, oke, kita bakal membahas berita tentang Hana Hanifah. Yuk cek selanjutnya. Hana Hanifah terjun di prostitusi online 1 tahun terakhir. Faktor ekonomi menjadi alasan utama. Fakta baru dari kasus prostitusi online yang melibatkan artis FTV Hana Hanifah terungkap. Aktris berusia 23 tahun itu ternyata telah bergelut di dunia kelam tersebut selama 1 tahun terakhir. Hana Hanifah bahkan telah melanglang buana ke sejumlah kota di Indonesia. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengungkapkan keuntungan ekonomi menjadi alasan yang membuat aktris pemeran sinetron Laga Wali Songo tersebut. Riko membeberkan, Hana ketagihan dengan dunia prostitusi online ini karena keuntungan ekonomi yang fantastis. Pihaknya belum bisa memberi bukti keterlibatan Hana dalam perkara prostitusi online. Lebih lanjut, Riko mengatakan ini merupakan kali pertama Hana melayani kliennya di kota Medan. Nah gitu tuh Ken, kenapa si Hana bisa terjerat prostitusi online? Oh ternyata udah lumayan ya 1 tahun terakhir. Lama loh ya, 12 bulan. Dan katanya udah melanglang buana juga ke beberapa kota gitu kan. Udah banyak nih kayaknya kliennya. Semoga nggak ada artis-artis lagi ya yang terjerat prostitusi online ini. Semoga aja ya, walaupun ya duitnya memang ya jangan juga kamu ya. Tapi masih banyak lah kerjaan lain ya. Yang lebih halal. Iya. Oke. Nah berikutnya ada soal jenderal polisi yang dicopot nih tiba-tiba. Waduh, kenapa sih? Jadi soal ini tuh karena ada kaitannya sama pelarian buron KPK yaitu Joko Chandra yang bertahun-tahun nggak ketangkep-tangkep. Siapa sih yang dicopot? Nih ya, dengerin beritanya. Simak beritanya berikut ini. Brigjen Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya. Kapolri Jenderal Idam Aziz resmi mencopot Brigjen Pol Prasetyo Utomo sebagai Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Hal itu menyusul kontroversi yang bersangkutan menerbitkan surat jalan kepada buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Kini, Brigjen Prasetyo Utomo dimutasi menjadi perwira tinggi Yanma Mabes Polri. Sebelumnya, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo terancam dicopot dari jabatannya apabila terbukti bersalah dalam penerbitan surat jalan buron Joko Chandra. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menuturkan Prasetyo Utomo saat ini masih diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Berdasarkan keterangan sementara, Prasetyo mengaku membuat surat jalan bagi Joko Chandra atas inisiatif sendiri. Bahkan pembuatan surat jalan itu dilakukan tanpa seizin pimpinannya. Jadi gitu ya, kenapa siapa sih polisi ini bisa dicopot dari jabatannya itu? Iya, jadi kan si Joko Chandra ini udah buron dari bertahun-tahun lalu hingga kini belum ditangkap. Ternyata pelarian Joko Chandra ini mendapatkan akses dari Brigjen Polisi Prasetyo Utomo ini karena dibuatin surat jalan itu ya. Iya, jadi bebas mau kemana-mana gitu. Oke. Kemudian ada berita terakhir nih, sekaligus berita penutup. Ada berita dari artis lagi nih Ken. Berita apa lagi nih? Artis ini banyak banget berita minggu nih. Iya. Kalau yang tadi tuh prostitusi online, sekarang tuh ada artis yang kembali lagi terjerat narkoba. Lagi-lagi narkoba. Barang haram Siapa itu itu lagi ya. Nah kali ini yang kena barang haram tuh ada Catherine Wilson. Udah lama sih nggak kelihatan di TV ya. Jadi gimana berita tentang Catherine Wilson ini? Oke, kita bakal membahas berita tentang Catherine Wilson berikut ini. Catherine Wilson ditangkap terkait kasus narkoba, 2 paket sabu-sabu diamankan. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap artis peran Catherine Wilson terkait kasus dugaan narkoba. Kabar tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Saat penggeledahan, Yusri mengatakan pihaknya mengamankan 2 plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,43 gram dan 66 gram. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Catherine Wilson diamankan bersama seorang pria berinisial JU.
Sesaat setelah penangkapan tersebut beredar pula foto Catherine Wilson saat sedang diamankan polisi. Selanjutnya, Catherine Wilson akan menjalani pemeriksaan awal di Polda Metro Jaya. Oh, ternyata mengkonsumsi sabu-sabu ya. Dan polisi juga mengamankan 2 barang bukti ya. Aduh, sayang sekali ya, lagi-lagi harus ada artis yang terjerat kasus narkoba lagi. ini. Nah, itu tuh 5 berita yang terpopuler di Tribun News Wiki. Nah, semoga nggak ada lagi ya artis yang terjerat narkoba ini atau terjerat prostitusi online dan barang-barang haram lainnya ya. Iya, semoga aman-aman aja. Nah, itu dia 5 berita terpopuler di Tribun News Wiki. Sampai jumpa lagi minggu depan di Top 5 News Tribun News Wiki minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.